Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di rangkuman tausiah singkat Jamaah Nurul Qalbi. Doa dan harapan kami untuk penonton setia channel Jamaah Nurul Qalbi, semoga selalu diberikan kesehatan zahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi saudaraku yang masih terlilit hutang sampai saat ini, semoga cepat untuk dilunaskan serta dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Penonton channel Jamaah Nurul Qalbi yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa hubungan asmara sepasang suami istri tentu akan mengalami pasang surut. Meski tak jarang ada hal berat yang harus dilalui, akan tetapi banyak hal berkah yang penuh kebahagiaan yang juga dirasakan bersama. Pergaulan suami istri yang baik merupakan pilar tegaknya kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Banyak keluarga yang bercerai karena suami istri tak memahami adab-adab pergaulan yang seharusnya diterapkan. Pada video Jamaah Nurul Qalbi yang sebelumnya, saya sudah membahas hak istri atas suami yang harus dipenuhi. Rasanya tidak seimbang kalau hak suami atas istrinya tidak saya jelaskan juga dalam video ini. Dan berikut adalah beberapa hak suami atas istri yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Yang pertama adalah patuh dan menghormati suami. Wanita muslimah yang baik tentu sudah selayaknya taat mengerjakan perintah suami dan menghormatinya. Dengan catatan, selama seorang suami tidak menyuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah, karena suami merupakan orang yang paling berhak atas istrinya. Suami juga merupakan surga dan neraka bagi seorang istri. Oleh sebab itu, seorang istri sangat dilarang durhaka kepada suami yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila seorang wanita mau menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat terhadap suaminya, maka akan dikatakan kepadanya di akhirat, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Lalu yang kedua, melarang seorang laki-laki masuk ke rumah tanpa izin suami. Hak suami atas istri yang kedua ini memang cukup terabaikan di era sekarang. Masih banyak dari istri yang terlalu mudah membiarkan seseorang masuk ke dalam rumahnya tanpa meminta izin kepada suami terlebih dulu. Akan tetapi juga perlu diketahui, jika yang ingin ke rumah adalah keluarga sendiri, baik keluarga dari suami maupun istri, hal tersebut insya Allah tidak ada masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah seorang istri memberikan izin kepada siapapun untuk masuk ke dalam rumah suaminya kecuali atas izinnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Oleh sebab itu, apabila suami sedang tidak ada di rumah, sangat tidak dianjurkan bagi istri untuk menerima tamu laki-laki yang tidak dikenalnya. Lalu yang ketiga adalah melayani hal-hal yang menjadi kebutuhan suami. Melayani yang menjadi kebutuhan suami adalah hak dari suami yang harus dipenuhi oleh istrinya. Dalam hal ini perlu diperhatikan, selama kebutuhan tersebut masih dalam batas kewajaran dan tentunya baik. Misalnya adalah menyiapkan pakaian untuk suami saat hendak berangkat kerja, menyiapkan makanan untuk suami, dan lain sebagainya. Hal tersebut haruslah dipenuhi oleh seorang istri. Apabila tidak dikerjakan oleh seorang istri, padahal istri mampu, maka seorang istri bisa dikatakan durhaka kepada suaminya. Lalu yang keempat, tidak menggunakan harta suami tanpa izin atau berlebihan. Seorang istri apabila ingin menggunakan harta dari suami, hendaknya meminta izin terlebih dulu. Hal ini berkaitan dengan bentuk tanggung jawab dan amanah yang diberikan oleh suami kepada istri. Dan seorang istri juga sangat tidak dianjurkan untuk menghambur-hamburkan uang, sekalipun suami tersebut adalah seorang yang kaya raya. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda,
Janganlah seorang istri menggunakan sesuatu pun dari hartanya kecuali dengan izin suaminya. Lalu bagaimana jika seorang istri mempunyai penghasilan sendiri? Sekalipun istri mempunyai penghasilan sendiri, hendaknya ketika ingin menggunakan penghasilannya juga harus meminta pertimbangan terlebih dulu dari suami. Kenapa begitu? Hal ini berkaitan dengan menghormati suami sebagai kepala keluarga. Apabila dalam sebuah keluarga tercipta saling keterbukaan, maka insya Allah keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Lalu yang kelima adalah menjauhi perdebatan yang bisa memperburuk suasana. Sebagian besar istri apabila melihat suaminya sedang marah, maka istri akan ikut bersuara keras dan mendebatnya. Sehingga yang terjadi, suasana rumah tangga akan semakin panas dan gaduh. Mendebat suami yang sedang marah hanya akan memperburuk keadaan dari rumah tangga saudaraku semuanya. Bahkan yang paling parah, akan terjadi keretakan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, istri yang cerdas ketika melihat suami sedang marah, maka yang dilakukannya adalah meredam kemarahan suaminya, yakni dengan berkata lembut dan menenangkan suami. Akan tetapi juga perlu diingat, seorang suami juga tidak dianjurkan marah-marah kepada istri dengan masalah yang dibawanya dari luar. Apabila seorang suami membawa kemarahan dari luar, alangkah baiknya jika hal tersebut diceritakan kepada istri. Kemudian bermusyawarahlah jika memang diperlukan, atau cukup diam dan menganggap seolah tidak terjadi apa-apa, sehingga tidak mempengaruhi ketentraman dalam rumah tangga dari saudaraku semuanya. Lalu yang keenam, menjauhi cemburu yang berlebihan. Rasa cemburu dalam sebuah rumah tangga pasti akan menghampiri. Bahkan cemburu berlebihan yang tanpa didasari dengan alasan yang jelas bisa mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Di saat seorang istri merasakan hal seperti itu, hendaklah mengutarakan kecemburuannya kepada suami. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban dari apa yang sedang istri rasakan. Ini termasuk hak suami atas istrinya, dan suami wajib mengetahui mengapa istri cemburu berlebih tanpa alasan yang belum dijelaskan. Oleh sebab itu, apabila istri cemburu berlebih dengan alasannya sendiri, sebaiknya ditahan dulu dan tanyakan kepada suami. Apabila sudah mendapatkan jawaban dan masih ada pertanyaan dari seorang istri, hendaknya dikomunikasikan bersama. Insya Allah dengan begitu, rumah tangga dari saudaraku semuanya akan tetap nyaman dan tentram. Lalu yang ketujuh adalah menjaga dan merawat penampilan. Hal ini sering diabaikan oleh para istri ketika sudah menikah, yakni sudah tidak menjaga penampilannya lagi. Padahal tetap menjaga penampilan di depan suami merupakan hak suami atas istri yang harus dipenuhi. Apabila seorang istri tetap menjaga penampilan dan merawat dirinya di depan suami, insya Allah akan menimbulkan rasa cinta dan sayang dari suami yang semakin besar. Rumah tangga yang dilandasi saling cinta dan sayang, insya Allah akan mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh sebab itu, pesan bagi para istri, sebaiknya tetap menjaga dan merawat dirinya untuk suami, karena hal tersebut merupakan hak suami atas istrinya. Apabila seorang istri memenuhi hak-hak suaminya, maka keluarga dari saudaraku semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat. Dan mari kita semua berdoa, semoga Allah selalu melindungi dan menjaga keluarga kita dari segala macam keburukan dunia yang menyesatkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.